Oh, tidak boleh ada yang setara dengan Tuhan. Lalu kenapa Benar. Tuhan Anda jadi manusia? Kenapa? Karena dia jadi manusia kan Katanya karena dia gini, bentar, berbentuk Tuhan. perkataan Anda itu menampar diri Anda. Tuhan itu tidak boleh ada setara dengan dirinya. Tiba-tiba Tuhan Anda jadi manusia, setara manusia. Tuhan Anda gimana? Ya, walaupun dia turun sebagai manusia kan, tetapi dia melebihi manusia. Berarti ada setara Tuhan Anda sama dengan manusia. Gimana sih? Dia turun sebagai manusia, ya dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Ya Dia tetap setara Tuhan. juga dia dengan manusia, betul? Tetap tidak setara karena dia waktu turun jadi manusia bisa kok menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan penyakit kista. Berarti tetap Jadi berbeda kan? jadi yang namanya menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, kista itu Tuhan gitu. Benar. Emang ada Oh, manusia biasa seperti Ustaz baik, emang bisa baik. menyembuhkan Sebentar, orang lumpuh? sebentar. Saya tanya lagi. Waktu dia ya kelaparan ya, dia mengutuk pohon ara, Tuhan tak tahu musim gitu. Mau apa? Dia kan kelaparan habis puasa, lalu dia mau makan, kelaparan cari buah. Habis itu dia lihat pohon ara tak berbuah, kan kayak gitu. Masa Tuhan kagak tahu musim buah, Mbak? Kalau soal ke situ aku nggak tahu lah kalau masalah itu. Kan aneh. Masa Tuhan nggak tahu? Ya karena Atau Tuhan Anda punya saklar gitu, on off. Bentar jadi Tuhan, bentar off jadi Tuhan. bukan. Karena itu tadi aku nggak bisa jawab pertanyaan Ustadz karena kembali lagi kayak tadi karena kita itu cuma dibentuk seperti segambar dan serupa dengan Allah, tetapi pikiran kita tuh selalu dibatasin sama Tuhan. Sama Dibatasi. kayak pembangunan menara Babel itu kan udah dijelaskan di situ bahwasanya pikiran manusia itu dibatasin supaya tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Betul. Nah, benar kan? Betul. Ya udah. Betul. Makanya Yesus itu bukan Tuhan manusia biasa. Coba tanya dia di kitab Anda, hari kiamat kapan? Dia nggak tahu, gitu. Berarti sesuai dengan pemikiran Anda, pemikiran manusia itu dibatasi, tidak seperti Tuhan. Makanya ketika Yesus ditanya kapan hari kiamat, dia nggak tahu. Berarti di situ membuktikan Yesus bukan Tuhan, Mbak. Ya itu kan sekarang kayak gini loh Ustadz, itu kan bagi yang mempercayai sama seperti kayak Ustadz kan percaya bahwa kami mempercayai Yesus itu Tuhan kami. Ya bagi yang mau, bagi yang percaya, bagi yang mengimani. Kalau enggak kan enggak gitu. Tapi kami tetap percaya kepada iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kalau memang ada orang yang tidak suka, ya dia tidak menuhankan Yesus. Tapi kami yang percaya tetap menuhankan Yesus dan kami percaya gitu. Gini Mbak, bukannya kita tidak suka. Kenapa kita tidak menuhankan Yesus? Karena tidak ada pengakuan dia atau keadaan dia yang mengarah bahwa dia itu Tuhan. Nggak ada. Ada, kan itu ada tertulis di Alkitab. Katanya, Nah, contoh gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya betul, itu dia ngomong sama Yahudi, bukan sama Kristen masalahnya. Ya, Dia kan ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Bagi yang mau Mbak, mengikuti. bentar. Dia ngomong sama Filipus, saya percaya dia jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Karena apa? Di Matius 15:24, dia aja ngomong dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia. Terus di Matius 10, nomor 5, dia pun melarang murid-muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar Israel. Dilarang. Ya kembali lagi Ustaz, kita bisa jadi orang Indonesia juga kan awalnya kan dari Menara Babel, kenapa kita terbagi kan gitu. Emang Gini, dulunya kan kita satu, bukan berbeda-beda. Gini Mbak, bukan menjadi alasan untuk menuhankan Yesus. Karena apa? Kalau kita ingin menuhankan Yesus, maka kita cari dari perkataannya langsung. Bukan mencari menara Babel, menara Damaskus, menara Apple, atau patung Liberty, bukan. Makanya kembali lagi Ustadz, itu bagi yang percaya. Ya kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia ngomong kayak gini Mbak di Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasa Tuhan?
Masa yang namanya Tuhan tidak berkuasa, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Hayya. Lalu bagaimana lagi dengan ini, Ustadz? Kalau Ustadz mempermasalahkan itu ya, gimana lagi dengan ini? Kenapa? Al-Alfa ayat 9, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Itu perkataan Nabi Muhammad. Iya Nabi, wajar. Tapi Mana Nabi tahu semuanya? Kalaunya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan tidak tahu Tuhan macam apa. Kalaunya Nabi, aku tidak tahu Tuhan akan berbuat apa terhadapmu, terhadapku, wajar itu Nabi. Gimana sih perbandingan itu apple to apple? Jangan Anda banding jeruk dengan apel, nggak nyambung. Ya kalau memang seperti itu Nabi itu manusia, kenapa menjadikan dia sebagai pemimpin? Ya wajar, bukan Nabi pun bisa jadi pemimpin. Gimana sih? Aduh Mbak, nggak usah Nabi, bukan Nabi gitu pun aja bisa lah, jadi Ustaz. pemimpin. Kembali lagi lah kayak yang tadi, kalian tidak, ya kami pun udah tertulis juga sih di kitab kami. Kalian harus siap dibenci karena atas namaku. Jadi ya memang wajar aja sih. Jadi siapa, ya itu bagi yang mengimani saja. Siapa yang percaya adalah Tuhan, ya kami tetap percaya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mbak, Ya, kalau Anda menuhankan Yesus, Anda nggak tahu Yesus itu dia punya Tuhan dan menyembah Tuhannya. Nggak tahu kan ya? Itu satu, Allah Tritunggal, Putra, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dia waktu di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa. Anda mau mengatakan bahwa dia bersyukur Tuhan kepada itu, dirinya sendiri gitu. Karena dia tetap, bentar, aku ada datanya juga. Gini katanya, dia tetap berdoa kepada Bapa, kepada dirinya, itu karena dosa-dosa manusia. Jadi dia memang harus tetap berdoa. Ya, artinya dia berdoa kepada diri sendiri gitu. Ya kan nggak salah kita mendoakan diri kita sendiri. Wah, kacau berdoa kepada diri sendiri kawan-kawan. Macam mana kalau dia berdoa terus sujud, dia sujud kepada dirinya sendiri, sujudnya gitu. Pokoknya dia berdoa pun kan pada saat turun ke bumi sebagai manusia. Ya, dia turun ke muka bumi sebagai manusia. Ketika dia bersyukur kepada Tuhannya, artinya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Itu doktrin macam apa, konsep macam apa gitu. Pokoknya Tuhan itu berdoa kepada Tuhan gitu. Ya kalau kami bilang Yesus itu tetap Tuhan, Yesus itu tetap Tuhan kalau kami bilang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya benar. Berdoa kepada dirinya sendiri. Karena dia tuh berdoa pada saat turun sebagai manusia kan? Waduh, Mbak, saya yang minum, Mbaknya yang mabuk. Mabuk ya Ustaz, itu kan aku bilang menurut pengetahuan aku, makanya aku bilang itu kembali lagi Ustaz. Bagi siapa yang percaya, bagi siapa yang mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, ya kembali lagi kan aku bilang ya kalau memang Ustaz nggak percaya Yesus itu Tuhan, ya itu kembali ke agamanya Ustadz sendiri ya. Kalau ya, kami sebagai Kristen tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gini Mbak, kalau itu Yesus adalah Tuhan, Tuhan Anda ini menyembah Tuhan mana lagi dia? Coba Anda buka Yohanes 4:22, dia menyembah yang dia kenal. Siapa yang disembah Tuhan Anda? Coba Anda buka dulu Yohanes 4:22. Dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Tuhan Anda menyembah Tuhan mana lagi? Karena pada saat dia mati disalibkan pun, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya karena dia itu tetap menyebut Bapa itu. Jadi kalau nanti kita bilang, itu tetap bahwa dia bukan Tuhan, dia masih tetap berdoa kepada Bapa karena dia dan Bapa itu adalah satu. Karena dia berdoa itu pada saat turun ke bumi sebagai manusia. Baik, Mbak, gini aja dah. Saya kasih bonus sama Mbak ya. Bentar, nih. Saya bukakan ayatnya langsung buat Mbak ya. Saya kasih bonus nih, Mbak. Dan tolong Anda baca ya. Nih. Yesus kan Tuhan. Nih kitab Anda, tolong bacain. Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus yang mana? Maunya Anda mau bantah kitab Anda dia Tuhan atau sesuai kitab Anda dia hamba Tuhan? Saya kasih bonus buat Anda.
Ayo, Anda mau menabrak kitab Anda sendiri, dia hamba Tuhan, atau Anda tetap paksakan dia Tuhan? Kayak gimana? Sekarang gini loh, itulah aku nggak bisa jawab karena kembali tadi pikiran itu dibatasi Tuhan. Jadi kita nggak boleh menjawab apa semua yang tertulis di Alkitab. Wah, kok nggak boleh dan tak bisa dijawab? Lalu mau macam mana diimani? Ya aku bilang tadi aku tetap mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau yang tidak bisa dijawab, tidak bisa dijabarkan, tidak bisa dijelaskan, tidak semua bisa dijawab, terus Anda mau tabrak kitab Anda, ya itu hak Anda memang. Kita tidak memaksakan. Saya hanya berdiskusi kepada Anda melalui kitab Anda dengan yang tertulis di kitab Anda. Kalau Anda mau bantah kitab Anda sendiri, ya monggo ya teman-teman. Kalau gini loh Ustaz, gini loh aku. Kalau saling mencari kesalahan itu sebenarnya selalu ada kalau mencari kesalahan. Kalau dengan adanya acara seperti ini, intinya ya perdebatan itu nggak membangun iman. Nggak membangun. Tapi ya. Kenapa? Karena perdebatan orang banyak berpikir. Ya, banyak berpikir dan banyak dari Kristen yang memutuskan untuk berpindah agama gitu. Bahkan kalau kita lihat dia gini Mbak, satu lagi sedikit. Yang cepat-cepat berpindah agama itu yang gimana ya? Dia nggak punya prinsip. Sama seperti kemana angin berhembus ke situ dia berada. Baik Mbak, di Eropa tinggal 5% Kristennya, mereka meninggalkan Kristen. Apa Anda mau katakan semua orang Eropa itu nggak berpikir? Lebih pintar IQ mereka daripada IQ Indonesia, gimana sih? Ya benar, makanya aku bilang kalau tentang mencari kesalahan, itu semuanya ada Ustadz. Sedangkan misalnya contohnya ya, Islam dengan Islam aja pasti ada perdebatan, Kristen dengan Kristen aja pada perdebatan, apalagi yang berbeda. Gitu loh. Oh, gini jadi bedanya gini, Mbak. Kalau saling mencari kesalahan itu tetap ada. Gini, Mbak, bedanya. Ya, kalau Islam dengan Islam itu berbeda pendapat tentang masalah ilmu furu. Apa itu? Ilmu cabang namanya. Contoh kayak gini ya Mbak ya, yang dipermasalahkan. Yang satu bilang dia sholat pakai kunut. Yang satu bilang dia tidak pakai kunut. Tapi kalau dua-duanya ditanya, siapa Tuhanmu? Dua-duanya jawab Allah, ya. Ya kan coba kalau Kristen kita tanya, Mbak. Kristen kita tanya, siapa Yesus? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang hamba, ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan, ada bilang manusia biasa. Beda-beda konsep Tuhannya. Tuhan itu tetap satu. Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu siapa yang ngajarin? Kapan Yesus ngajarin kayak gitu, Trinitas gitu? Allah Tritunggal. Kapan diajarkan Yesus kayak gitu? Ya, aku nggak bisa bilang kapan. Waduh. Aku pun bukan. Tetapi tetap ada syaratnya seperti itu, Allah Tritunggal. Mbak, pondasi iman Anda Kristen, tokoh utamanya Kristus. Kalau Yesusnya tidak mengajarkan, lalu dapat dari mana ajaran itu? Ada ajaran itu, tapi aku nggak tahu itu di ayat berapa, karena aku pun nggak hafal juga kan ayat berapa gitu, aku nggak hafal. Tetapi itu tetap ada Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal. Putra, di mana tertulis Tritunggal aja gitu di kitab Anda itu? Iya, Tritunggal atau Trinitas. Di mana ada tertulis di kitab Anda? Aduh. Paling dia bawa Matius 3, 16, 17. Nggak nyambung lagi. Yang saya tanya itu, mana kata Tritunggal atau Trinitas? Pasti. Syukron Mbak Atik atau Ibu Atik ya? Nih Ustadz, ini. Oh salah, bukan ini. Wah, ini lama-lama hidup mati dia. Ya. Jeda hidup. Masya Allah ya teman-teman. Aduh.
Bentar ya, HP-nya error. Aduh, yang penting bukan orangnya yang error, Mbak, ya. Kalau HP-nya error, orangnya ikut error, waduh. Parah, Mbak, ya. Ini Matius 28 ayat itu Matius. Coba ditutupin ini sama yang itu sama Mana, Mbak? Kosakata Tritunggalnya mana? Matius 3 ayat 16 ayat 17 menggambarkan ketiga pribadi dalam pembaptisan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Teman-teman, salah nggak saya ngomong? Pasti itu kan yang dia bawa. Yang saya tanya tadi apa, Mbak? Satu aja kata Trinitas atau Tritunggal di kitab Anda. Bukan saya cari Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Satu aja konsep Tritunggal tertulis di kitab Anda, Trinitas atau Tritunggal. Ya ini kan udah dibilang konsep Tritunggal diungkapkan pada Alkitab. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Udah tahu saya jawabannya itu, Mbak. Itu bukan menandakan ada tulisan Tritunggal atau Trinitas. Ya, gimana sih, Mbak? Mbak, coba Anda buka. Matius. Percayanya Allah itu tetap Tritunggal. Mbak, buka Anda Yohanes 17 nomor 3. Nggak ada Yesus mengajarkan Tritunggal. Apa yang dikatakan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan mengenal Engkau 3 dalam 1. Ngaco. Kenapa kami bilang dia itu Allah Tritunggal? Karena dia itu sebagai Tuhan dari surga turun menjadi putra, dilahirkan oleh Bunda Maria, dan pada saat dia naik ke surga dia mengirimkan Roh Kudus. Makanya kami bilang dia Bapa, makanya itu bertahap. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu waktu dia turun menjadi hamba gitu. Ya sebagai manusia untuk menggenapi firman. Karena sebelum dia disalibkan juga dia udah tahu bahwa dia akan mati disalibkan. Hamba, bukan Tuhan. Sesuai tertulis di kitab Anda tadi, waktu turun ke dunia hamba, bukan Tuhan gitu. Ya tetap Tuhan, tetapi dia turun sebagai manusia karena dia sebagai putra. Turunnya makanya ada konsepnya Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu tulisan kitab Anda ini salah gitu? Ya, kayak gimana? Kalau soal ke situ aku belum bisa jawab. Waduh, ya sudahlah. Kalau kayak gitu, kalau arahnya ke sini katanya Mbaknya nggak bisa jauh, saya juga nggak paksa, Mbak. Tapi Anda ya coba jangan terlena dari satu perkataan Yesus. Lihat juga yang lain-lainnya. Ketika pengajaran Yesus seperti apa, dia hanya untuk Israel. Dia menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia berteriak kepada Israel itu, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada. Gimana sih? Kalau cari kesalahan itu tetap ada sih Ustadz, tetap ada. Jadi kalau memang untuk cari kesalahan bisa nih aku ngambil kesalahan juga. Gimana ada salah apa? Bawa aja. Gimana ada salah? Kalau saya mau Anda berapa ya? Aku nggak tahu itu ayat berapa. Tetapi pada masa penciptaan Tuhan itu mengirim bahtera untuk membawa barang-barang yang bermanfaat seperti air, seperti ini. Jadi kenapa dalam masa penciptaan itu sudah ada bahtera? Mbak, Anda baca yang benar itu ayat. Itu Al-Quran yang dimaksud. Kok bisa berbelanja gitu loh. Mbak, gini, yang dimaksud Al-Quran itu Allah menciptakan langit dan bumi serta lautan yang di atasnya ada bahtera bawa barang. Ya, lihat zaman sekarang. Bentar. Pada masa penciptaan kenapa udah ada bahtera? Bukan masa penciptaannya ada bahtera, gimana sih? Makanya baca itu yang benar. Ya sama, Allah gini, bentar, saya jelaskan lagi untuk masalah itu. Jangan baca setengah-setengah. Mbak, gini, Anda baca ayatnya yang betul ya. Allah menciptakan langit dan bumi, oke? Sudah, 1 step. Habis itu di bumi kata Allah ada lautan. 2 step ya. 2 step. Ternyata di bumi itu kata Allah agar memudahkan kita bawa barang di atas lautan, kapal bahtera bawa barang.
Ya, lihat di zaman sekarang, betul nggak di lautan ada kapal yang bawa barang? Ya ada. Bukan berarti gini, bukan berarti penciptaan sewaktu penciptaan dimulai ada kapal, bukan kayak gitu. Ya kan pada masa penciptaan ada bahtera yang Itu membawa barang yang bermanfaat. kapal bahtera itu bukan masa penciptaan, bukan masa sekarang. Makanya lihat, baca betul-betul. Ya udah, kami pun seperti itu juga, Ustaz. Ustaz bisa menjelaskan, tapi kami yang baca kan seperti itu. Jadi Pak Ustaz ada penjelasan karena memang Pak Ustaz sudah mempelajari pelajari agama Ustaz itu dengan baik kan. Nah, kami juga seperti itu gitu loh. Kalau yang orang-orang awam Ustaz tanya ya seperti kami yang istilahnya kami belum yang ini ya, coba ya Pak Ustaz itu jawab seperti pendeta seperti ini yang memang udah imannya ini pasti bisa menjawabnya gitu loh. Ya kalau bisa menjawab, banyak pendeta yang macet sama saya, Mbak. Ya sama juga di TV banyak juga tuh Ustaz yang macet. Bahkan Edis TV aja macet 4 kali kabur dia. Yang benar. Loh, makanya jangan omong doang kayak Edis, bukti rekaman ada. Gimana sih? Bukti yang ngomong, jangan omongan gede. Makanya itu Ustadz, di Indonesia itu ada isi Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena apa? Karena kita berbeda ras, suku dan agama. Jadi sebenarnya siaran Pak Ustadz ini sebenarnya nggak mendidik kalau menurutku. Gini Mbak, jangan langsung loncat ke Pancasila poin 3. Poin 1 dulu. Poin 1, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ nggak ada. Ketuhanan yang Maha Tiga, nggak ada. Ya memang nggak ada. Siapa yang bilang? Ya makanya. Lalu dari mana? Menurut Pak Ustadz, di agama Pak Ustadz, Allah itu Esa. Tapi di kami, Tuhan kami itu juga Esa. Oh Esa, kenapa jadi 3? Tiga itu Tritunggal, makanya dibilang Tritunggal. Tritunggal. Waduh. Dia terbagi menjadi 3 karena apa? Aku udah jelasin tadi konsepnya. Tritunggal itu dia menjadi Allah di surga, turun sebagai putra ke bumi dan mengirim Roh Kudus setelah dia bangkit dan naik ke surga. Esa, Mbak, yang namanya Esa itu Ahad 1. Tidak ada berbilang-bilang 1, 2, 3, nggak ada kayak gitu. Ya tetap 1, makanya Tritunggal. 3 menjadi 1. Ya artinya gini di Pancasila, Mbak, gini. Ya, Mbak, di Pancasila Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kami itu ya Esa bagi kami. Mbak, Pancasila poin 1 aja Kristen udah menyalahi, macam mana? Bagi Ustadz menyalahi, bagi kami benar, benar. Ada. Makanya Mbak, aku bilang kembali lagi sesuai iman masing-masing. berarti gini, saya mau tanya lagi, berarti Tuhan Anda itu lahir gitu? Dia itu dilahirkan sebagai manusia, turun ke bumi untuk menggenapi firman dan menebus dosa manusia. Yang lahir itu Tuhan? Benar. Ketika Tuhan dalam kandungan Maria nyembah siapa? Menyembah Tuhan. Ya, nyembahnya ke arah mana dia? Ke arah perut? Nggak mungkin. Pak Ustadz gini loh, dia itu turun sebagai manusia, makanya dibilang aku akan membuatmu melahirkan seorang putra yang kudus. Sebelum kamu menikah. Lalu Mbak, waktu Yesus di dalam kandungan Maria nyembah arahnya kemana? Nyembah siapa dia? Ya tetap Tuhan, kami tetap mempercayai Tuhan ya, enggak harus. Bukan Anda yang saya tanya, Maria, ibunya Yesus. Nyembah ya, kemana dia? Tetap menyembah ke Tuhan. Nyembah ke perut gitu? Kan udah dibilang Tuhan itu turun menjadi manusia. Kacau. Iya, nggak paham penjelasan Anda yang saya tanya. Maria ketika dia mengandung Yesus, dia menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Arahnya kemana? Ke perut. Kami itu tetap berdoa itu nggak harus ke arah perut, harus kemana. Tapi kami itu berdoa dengan kepercayaan kami masing-masing ya, bahwa kami percaya bahwa Allah Bapa itu ada di sorga. Mbak, bukan Andanya. Yang saya tanya itu Maria, bukan Anda. Maria ya, ibunya Yesus. Maria itu kan orang Kristen, berdoanya tetap melipat tangan dan memandang ke atas. Mbak, sejak kapan ibunya Yesus Kristen? Kacau. Ya. Sejak kapan ibunya Yesus Kristen, Mbak? Yang menurut percayaan kami ya Bunda Maria itu ya orang Kristen Katolik. Kapan itu? Emangnya sewaktu Yesus diutus ke muka bumi Katolik dan Protestan udah ada.
Aduh. Ya kan aku Belum bilang ada, Mbak. di kami, bagi yang mempercayainya. Belum ada. Nggak bisa kita percaya tanpa data. Nggak bisa. Nggak bisa. Yesus ketika datang ke muka bumi, dia tidak bawa Kristen, dia tidak kenal Protestan, dia tidak kenal Katolik. Dan sekali lagi, dia kagak bawa Kristen, dia kagak kenal Kristen. Kristen itu bikinan Paulus dari Antioquia, ya. Jadi kalau memang Ustadz bilang Maria itu bukan orang Kristen, kenapa dia melahirkan Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus itu meninggal, dia mendoakan Tuhan, dia mendoakan Gini, Yesus. Mbak, Maria itu Yahudi, dia mengikuti Taurat Musa, bukan Kristen apalagi Katolik. Gimana sih? Ya pokoknya kami mempercaya bahwasanya Maria itu adalah orang Kristen. Nah, kalau Anda ditanya di mana tertulis, mencret Anda ntar. Nggak bisa kayak gitu, iman pakai asumsi nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Isi berapa, aku nggak hafal ayat-ayat ini karena Alkitab itu juga banyak isinya, jadi aku nggak bisa hafal berapa, ya seperti itu. Aku nggak bisa hafal ayat berapa, tetapi itu semuanya ada tertulis di Alkitab, Ustadz. Dan Ustadz juga kan belum baca kan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Pak Ustadz juga belum baca. Mbak, saya kasih tahu Anda ya, kitab Anda Kristen itu 7 tahun saya baca dari Kejadian sampai Wahyu habis. Ada di otak saya kitab Anda itu. Mana sih? Aduh. Makanya saya tanyakan kepada Anda, Maria nyembah ke arah mana? Maria bukan Kristen, saya tahu karena nggak ada datanya. Kristen dari mana saya tahu semua. Di mana ayatnya saya tahu semua. Di dalam otak saya, Mbak. Kami mempercayainya karena dia ibu Yesus sudah. Ya kalau ibunya Yesus saya pun juga tahu, di luar Kristen juga tahu, Mbak. Ya udah. Ya kalau kami pengikut Yesus, kami harus mempercayai dong bahwasanya Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus, berarti iya, ya, saya tahu Bunda Maria itu ibunya Yesus. Yesus. Kami menyamakannya dengan orang Kristen. Kalau disebut Bunda Maria Kristen itu kocak, lawak-lawak itu, Mbak. Karena Kristen waktu Yesus diutus belum ada, gitu. Belum ada Kristen itu waktu Yesus diutus ke muka bumi. Makanya sering saya utarakan di live streaming saya, Yesus tidak membawa Kristen, Yesus tidak kenal Kristen, dan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak kenal pendeta. Gimana sih? Tapi Pak Ustadz udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi Ustadz bilang tidak ada gereja. Rumah ibadah itu yang waktu orang berjualan di depan rumah ibadah itu, kenapa Tuhan Yesus marah? Mbak, itu bait Allah bukan gereja. Ya bagi kami itu bait Allah itu adalah gereja. Aduh, beda. Mbak, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang. Jemaat pertama kali itu orangnya sunat semua. Kalau gereja zaman sekarang, lihat, ada yang sunat sebagian. Banyak punya kulupnya. Nah, beda. Kalau masalah sunat titit itu kenapa kami kenapa nggak sunat titit itu karena kami sudah dilahirkan dengan sempurna dan tidak mengurangi apa yang udah dikasih Tuhan. Bukan permasalahan sunat atau enggaknya, artinya Yesus tidak pernah membangun gereja dan tidak kenal gereja. Karena tempat ibadah sewaktu Yesus ke muka bumi itu bait Allah, atau dikenal oleh Yahudi dengan sebutan sinagog, bukan gereja. Ya bagi kami bait Allah itu adalah gereja. Bagi Anda berarti Anda lepas dari ajaran Yesus, gitu aja, gampang. Bukan lepas, kami tetap mengimani itu kok. Kami tetap mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan bait Allah itu adalah gereja. Ya kayak gini, Mbak, makanya sering saya sampaikan, ikuti ajaran Yesus, bukan ikuti ajaran gereja atau pendeta. Nggak kenal Yesus. Kami tuh nggak mengikuti, sebenarnya kami nggak mengikuti ajaran pendeta, kami tetap mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Karena pendeta itu juga mengajarkan dan memberitakan Injil Tuhan. Baik, kalau gitu, Mbak, kalau Anda mengaku mengikuti Yesus, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kata Yesus. Anda sembah siapa? Sembah Yesus. Karena Yesus beda udah. Karena Yesus itu adalah Allah. Mbak,
Di Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan sembahlah Allah. Saya tanya Anda sembah siapa? Sembah Yesus. Udah nggak nyambung. Lalu Anda bilang Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, maka omongan Yesus bukan sembahlah Allah, tapi sembahlah aku. Gimana sih? Kayak kami yang pertama, tidak ada Allah lain, tidak ada Allah lain di hadapanku selain aku. Nah, kejeda-jeda udah. Mbak, kalau Anda bawa Taurat malah fatal. Kenapa saya bilang malah fatal? Karena Tuhannya para nabi, Tuhannya di Taurat bukan manusia dan tidak pernah akan menjadi manusia. Fatal Anda kalau ke Taurat. Tidak ada Allah lain. Gimana Allah menurut Taurat? Dia bukan manusia, tidak setara dengan manusia, dan tidak akan jadi manusia. Ya kan yang tadi, kembali lagi kami percaya bahwa Tuhan kami itu turun ke bumi sebagai manusia bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya tidak percaya. Gini Mbak, artinya sama doktrin kami, kalian itu menjadikan Muhammad itu pemimpin, kalian percaya, kami tidak percaya. Kembali lagi seperti itu, Ustaz. Gini, artinya gini, doktrin Anda lebih kuat, doktrin gereja lebih kuat meskipun lepas dari ajaran Yesus. Gitu kesimpulannya. Tidak ada gereja yang lepas dari ajaran Yesus. Nggak ada, yakin? Yakin. Oh, baik. Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Gereja ngomong apa? Silakan. Bukan, karena di Alkitab itu dituliskan, apa yang haram itu adalah bukan yang kamu makan tetapi yang kamu keluarkan. Karena semua yang kita makan akan terbuang semua ke jamban. Jadi yang keluar itu adalah yang kita keluarkan itu adalah yang haram, bukan yang kita makan. Mbak, Yesus bukan ngomong masalah makanan itu, bukan. Soal makanan lah, karena apa yang kita masukkan itu bukanlah yang haram. Baik, kalau gitu saya tanya, kalau bagi Anda itu makanan, yang penting masuk mulut, boleh dimakan, betul? Benar. Bukan najis? Oke, ini saya tanya. Ya, nih, baca. Makanlah roti. Seperti roti yang jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Sekarang saya mau tanya, roti yang dibakar di atas enggak najis Anda makan? Ya, kami juga nggak pernah memakan roti yang dibakar. Makanya artinya apa ya, Mbak? Itu dituliskan yang pentingnya itu mengistilahkan, bukan harus. Mbak, artinya Yesus bukan berbicara tentang masalah makanan, bukan. Masa Anda nggak tahu kitab Anda ada roti. Udah, itu yang kami Ya sudah, berarti Anda mau makan roti yang dibakar di atas gitu. Ya, nggak pernah juga kan, gereja nggak pernah mengajarkan seperti Iya, itu. tapi kalau Anda makan bisa nggak? Najis nggak? Karena nggak pernah. Ya kalau Anda makan najis nggak itu? Ya kalau dimakan ya kalau memang itu ajaran Yesus ya kenapa enggak? Nekat Mbak, Anda itu nekat. Nekat, betul nekat, betul. Nggak ada Yesus mengajarkan untuk makan nggak ada Mbak. Aduh, nekat. Tuhan makan latai, nggak ada dibilang. Ya itu, makanya Anda nekat asumsinya, ngeri banget. Udah. Astagfirullah. Bertanya boleh ya? Silakan, kalau gitu ya. Kenapa di Islam itu poligami diizinkan? Baik, ini saya jawab, dengarkan, jangan dipotong dulu ya. Boleh, Pertama, kenapa Islam itu poligami diizinkan? Karena di ajaran sebelum-sebelumnya, ajaran para nabi dan ajaran Yesus tidak ada pembatasan poligami. Bentar Mbak, belum selesai. Ya, Daud 700 istrinya, Salomo istri 700, gundik 300. Yesus diutus, kagak ada melarang poligami. Bahkan Yesus pun berpoligami. Silahkan Anda ya buka penelitian dari Kristen sendiri. Yesus istrinya 2, Lydia dan Maria Magdalena. Tuh. Maria Magdalena. Ini Anda mau bantah ilmuwan Kristen?
yang meneliti? Itu Alkitab. Ini dari ilmuwan Kristen, Mbak, meneliti tentang keluarga Yesus. Gimana sih? Kami tuh hanya mempercayai Alkitab. Buku di luar Nih. Alkitab kami nggak mempercayai. Makanya, Mbak, dia tulis kayak apa di penulisannya? Makam keluarga Yesus, makam keluarga Tuhan. Gimana sih? Ya, itu kan pengetahuan manusia. Kami makanya aku Itu. bilang tadi, kami tuh hanya mempercayai Alkitab. Di luar dari Alkitab, kami nggak mempercayainya. Nah, gini, jadi Yesus waktu di muka bumi pun poligami. Dia tidak ada melarang poligami. Islam datang ya bukan membolehkan poligami, karena poligami itu memang ajaran terdahulu yang boleh. Tapi Islam datang membatasi poligami. Bahkan Islam memerintahkan perintahnya seperti apa. Fa'in khiftum bentar, Mbak, belum selesai. Belum selesai. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menikah satu saja, kata Islam. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami, kagak boleh lebih dari 4 dengan syarat yang ketat. Kalaunya kagak mampu, perintahnya menikah satu aja. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Ajaran Yesus itu ya ajaran Yesus itu hanya satu. Tidak ada menikah itu hanya satu. Manusia yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Baik, kalau gitu gini, saya mau tanya, Anda kan perempuan nih, mumpung Anda perempuan. Anda punya suami? Punya. Punya. Nah, kalau suami Anda tidak kasih Anda duit, lalu dibiarkan lapar, habis itu Anda tiap hari dipukul, Anda nggak boleh cerai. Apa solusinya? Suami Anda seperti itu, tiap hari dia pukulin Anda dibiarkan lapar, nggak dikasih duit. Apa solusinya? Mendoakan berarti nikmati saja sambil mendoakan gitu. Bukan dinikmatin, makanya didoakan. Makanya itu ada kita dikasih otak dan pikiran itu untuk memilih calon suami yang benar. Mbak, yang saya tanya itu solusi. Doa itu hanya sebagian dari solusi. Yang saya tanya solusi konkret, apabila suami Anda tiap hari dia pukul Anda disiksanya, Anda tidak dikasih uang, solusinya apa bagi Anda? Nikmati saja gitu. Aku jawab ya Ustaz. Puji Tuhan tidak seperti itu. Dan kalau aku mengalaminya, aku nggak tahu. Karena setiap prinsip manusia itu berbeda-beda. Artinya apa, Mbak? Ajaran Anda apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, ajaran gak masuk akal, gak ada solusi jadinya. Karena kami tetap mengikut ajaran Yesus. Karena seperti ini, Allah saja tidak mau diduakan, apalagi manusia. Yang beristri dua itu tuh, gimana tuh caranya yang beristri dua? Sedangkan Tuhan aja nggak mau diduakan, masa manusia itu menduakan? Katanya supaya yang penting adil. Emang ada manusia bisa adil? Sepakat saya, Mbak, Tuhan aja nggak mau diduakan, apalagi ditigakan, gitu. Benar, Tuhan. Sepakat saya, Tuhan aja nggak mau diduakan, apalagi ditigakan, nggak mau Tuhan. Yang penting kalau kita masalah poligami manusia, yang penting adil dengan syarat tertentu. Tapi kalau udah poligami Tuhan, udah ditigakan Tuhannya, itu parah banget, Mbak. Siapa yang meninggalkan Tuhan? Jadi gimana nih Ustadz? Kalau misalnya dia punya istri 2 nih, sedangkan hari-hari aja ada 7. Jadi gimana nih adilnya? 3 hari sama istri pertama, 3 hari sama istri kedua, malam minggu apa? Open BO? Mbak, gini, keadilan itu ya, itu tergantung dari istrinya. Bagaimana istrinya mengatur sesuai persetujuan di antara keluarga mereka. Bukan berarti waktunya harus sama. Katanya adil. Aduh. Adil itu jadi keadilan itu bukan berarti waktu dan uang harus sama, bukan. Ada aturannya. Pokoknya nggak ada yang adil. Katanya adil dalam masalah apa coba? Di mana adilnya? Letak keadilannya di mana coba? Baik, letak keadilannya di mana? Sedangkan orang tua yang punya anak 2 aja itu berbeda loh Ustadz. Tidak ada anak pertama dan anak kedua itu sama. Pasti ada yang istimewa, ada yang enggak. Apalagi istri. Ya, gini, gampang kita untuk mencari keadilan dari seorang suami itu. Kalau istrinya yang satu minta aku 2 hari, habis itu yang istri pertama syaratnya kau menikahi suamiku di tempatku 3 hari. Apakah mereka deal? Deal adil, meskipun 1-2 hari, yang satu 3 hari, tapi kesepakatan mereka.
Itulah Kak. Gini, bentar. Itulah karena suaminya adalah pemimpin. Jadi itulah keadilan. Itulah keadilan bagi istri pertama, ya Mbak ya. Itulah keadilan bagi istri pertama dan istri kedua sesuai deal or no deal mereka. Gimana sih? Itu tetap aja itu ceritanya nggak ada adil. Bukan nggak adil, nggak bisa Anda bilang suaminya nggak adil karena deal dari istri-istrinya. Gimana sih? Ya dia tetap mau karena apa? Karena istrinya itu yang adil itu poligami itu nggak ada. Nah, makanya kalau Makanya biar adil itu cukup satu aja, nggak bisa dua, biar bisa adil. Makanya Tuhan menciptakan itu hari-hari itu ada 7 dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gimana itu ceritanya bisa adil? Mbak, gini Mbak ya, untuk masalah adil tidak adil, kata Anda manusia aja kalau poligami nggak bisa adil. Apalagi Mbak, poligami Tuhan, gimana mau adil? Poligami, kami tetap menuhankan itu satu. Oh, satu. Kata Tritunggal. siapa? 3. Tritunggal. Namanya Tritunggal. Tunggal itu kan Ustaz cukup pintar untuk mengartikan tunggal itu apa. Mbak, kalau Tritunggal yang udah namanya tri bukan 1. Gimana sih? Tri itu 3, Mbak ya. Tri itu 3, nggak bisa dibilang 1. Kaidah mana? Aduh, kaidah mana? Tri itu dibilang 1. Aduh. Sekarang kayak gini kembali lagi Pak Ustadz, karena Pak Ustadz nggak mempercayainya, tapi karena mempercayai bahwa Allah itu Allah Tritunggal. Dia terbagi 3. Kan aku udah bilang konsepnya tadi, dia menjadi Bapa turun ke bumi sebagai putra dan naik ke surga mengirimkan Roh Kudus ke bumi. Jadi dia tetap satu, sama kayak pemain kayak sinetron nih. Dia satu orang tapi dia bisa berperan menjadi 2. Dia bisa berperan menjadi 3 orang. Tuhan kayak main sinetron kata Mbaknya. Kan aku bilang contoh dunianya itu seperti di sinetron nih. Di sinetron dia bisa menjadi kembar, ternyata dia itu adalah 1. Itu contoh duniawinya. Mbak, gini. Saya mau tanya, ya, Tuhan Anda itu 3 atau 1? 1. Baik, kata kitab Anda Tuhan Anda 3. Tuhan kami itu nggak 3, itu Tritunggal. Dia kenapa Mbak, menjadi Tritunggal? ini bukan kata saya, tapi kata kitab Anda. Sebab ada 3. Gimana sih? Dia 1 orang, tetapi berperan menjadi 3. Nih, ya, kitab Anda yang bilang sebab ada 3, ya. Sebab ada 3, bukan ada 1. Gimana sih? Alkitab itu, makanya aku bilang tadi harus dibaca dari kejadian, dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sampai ke Wahyu. Baru kita mengerti apa maksud dari semua tulisan yang ada di Alkitab. Kalau bacanya cuma setengah-setengah ya pasti salah paham. Mbak, kalau saya lihat dan saya baca dari kejadian, perjanjian baru dengan perjanjian lama, ya, itu bertentangan, nggak ada samanya. Nggak ada samanya. Kenapa saya bilang nggak ada samanya? Kata perjanjian lama, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia, dan tidak akan jadi manusia. Perjanjian baru, Tuhannya jadi manusia. Itu ajaran siapa? Perjanjian lama itu, sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai manusia, dan perjanjian baru itu dibuat setelah Tuhan itu turun ke bumi. Memangnya Yesus ada ngajarkan kitab Yohanes, Matius, Lukas, Markus? Ada gitu? Ya, itu kan. Hah? Ada Yesus ngajarin kitab Yohanes, Markus, Lukas? Nggak ada, Mbak. Ya kasih tahu nggak tahu, karena aku bilang juga aku belum baca juga kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak pernah ada Yesus mewasiatkan pelajari kitab Yohanes, atau ketika Yesus diutus dia mengajarkan kitab Yohanes, Matius, Lukas, Markus, apalagi Paulus. Nggak pernah ada. Gimana sih? Pokoknya Makanya baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Intinya gini aja lah Ustadz ya, kalau memang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz itu lebih pintar dari saya, jadi saya lebih Pak Ustadz itu pasti lebih banyak tahu daripada saya, ya kan, masalah iman ini. Tetapi di dunia ini yang saya banggakan hidup di dunia ini, saya lahir sebagai Kristen dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu penyampaian Anda cuma itu. Ya, semua bisa berkata seperti itu, Mbak. Hindu bangga karena dia terlahir dari Hindu. Saya pun bangga karena saya terlahir
dengan keadaan muslim dan saya sangat bersyukur gitu. Gitu. Iya, makanya itu aku bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Aku bangga lahir sebagai Kristen, dan Pak Ustadz sendiri bangga menjadi Islam kan ya. Saya bangga juga menjadi Kristen. Kalau masalah perdebatan itu nggak akan ada habisnya, mencari kesalahan, bakalan ada mencari kesalahan masing-masing. Jadi nggak ada faedahnya nih Ustadz buka apa kayak gini. Yang ada itu makin itu yang di bawah tuh bakalan ribut tuh semua, nggak ada yang membangun. Pokoknya intinya perdebatan itu nggak membangun iman udah. Itu bagi Anda, beda bagi orang. Gimana sih? Hanya aku bilang tadi begitu, aku pribadi, karena aku bilang, pribadi bilang bahwasanya acara Pak Ustadz ini nggak mendidik. Kalau itu saya hargai, tapi banyak juga acara saya orang katakan bahkan Kristen salut dan memuji gitu, acaranya sangat mendidik. Gimana? Karena pada intinya perdebatan itu nggak membangun iman. Di mana ada berdebat-debat itu tujuannya bagus? Nggak ada. Perdebatan itu hanya akan menghancurkan hubungan. Misalnya nih ya, yang di bawah tuh pada ribut semua, jadi saling menghina. Makanya di agama Pak Ustadz aja kan ada dibilang tuh, jangan pernah menghina sesembah Tuhan yang lain supaya aku juga tidak dihina. Iya, bukan betul. kamu yang dihina, saya yang akan dihina katanya. Iya, apa yang dimaksud penghinaan, Mbak? Mengatakan sesuatu tanpa data. Kalau saya bilang kayak gini, Tuhan Anda Yesus mati terkutuk di tiang salib, itu hinaan atau bukan? Hinaan dong. Loh, kok tertulis di kitab Anda hinaan? Berarti Mbak, kitab Anda yang menghina iman Anda. Itu bukan tertulis di kitab, itu kan Pak Ustadz yang bilang seperti itu. Aduh, nih baca. Ya, makanya Anda kurang baca masalahnya. Nih. Benar, aku mengakui aku memang belum baca semua kitab itu. Baca. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mati terkutuk. Bagi kami Yesus tidak mati terkutuk. Ini kan tertulis, bukan saya menghina Tuhan Anda, tapi tertulis di kitab Anda. Kalau Anda bilang saya menghina, berarti kitab Anda yang menghina iman Anda. Mana sih? Jadi yang namanya penghinaan itu adalah sesuatu yang disampaikan berdasarkan asumsi tanpa data. Jadi kalau tertulis, ya kita sampaikan saja. Agamaku bagimu, agamaku bagiku, agamamu bagimu. Jadi kenapa Pak Ustadz itu banyak protes sama agama-agama kami gitu loh? Ya kami percaya Yesus itu adalah Tuhan ya. Kalau kalian nggak percaya ya udah silakan nggak percaya. Baik, ada 3 kenapa saya protes, dan Anda Mbak, ada 3 kenapa saya protes dan kenapa ya Anda hanya membaca 1 ayat. Lakum dinukum waliyadin itu sebelumnya ada ayatnya, Mbak. Ya, karena Islam diganggu oleh kafir Quraisy, ditawari supaya menyembah patung, menyembah Tuhannya Quraisy. Jadi Islam diganggu duluan. Makanya ada lakum dinukum waliyadin itu ayat sebelumnya. Ada 3 alasan saya kenapa saya protes. Pertama, karena seperti Edis TV, oknum-oknum Kristen yang merusak persatuan dan toleransi di Indonesia. Edis TV, Saifuddin Ibrahim, Mikana, dan yang lainnya yang bahas iman saya tanpa ilmu. 1. Yang kedua, karena di lapangan di seluruh Indonesia banyak misionaris Kristen yang menjajakan agamanya, mengetuk-ngetuk rumah umat Islam. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bentar Mbak, satu lagi saya sampaikan sampai akhir gitu. Karena istilah-istilah Islam dipakai Kristen Indonesia untuk keagamaan mereka. Contoh, kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Quran, ya, bahasa Arab itu. Gimana sih? Makanya saya protes gitu. Itu alasannya Pak Ustadz, maksud Pak Ustadz membalas apa yang mereka perbuat lah ya kan. Bukan membalas, menyadarkan mereka gitu agar berhentilah ya ganggu-ganggu Islam. Jadi mengganggu-ganggu Islam berarti itu Pak Ustadz menyimpulkan bahwasanya orang Kristen yang memulai. Betul. 3 poin tadi dimulai oleh Kristen, makanya saya sampaikan ke Anda. Lah, jadi gimana itu masalah yang orang Islam yang menggusur kami beribadah? Loh, gini, bukan kalau Anda melihat di satu daerah, Anda lihat daerah lainnya. Bagaimana ya Kristen? Gini, bentar, gini. Mbak, tadi kalau poin saya 3 daerah, Mbak, yang 3 tadi itu bukan masalah daerah, makanya Anda dengarkan. Itu tidak tergantung dari daerah. Seluruh Indonesia ada. Gimana sih?
ada seluruh Indonesia. Di daerah kami ini nggak ada, toleransinya tinggi, banyak nih yang Islam sama Muslim itu damai. Anda gini, Anda lihat di Gresik, contohnya di Gresik, gereja dilarang dibangun, dibubarkan. Karena apa? Ternyata prosedurnya nggak lengkap. Lihat Anda juga di kota Injil, ya, di Andai, Islam dilarang membangun masjid. Kayak gimana? Makanya kalau masalah prosedur, Mbak, jangan dibawa ke ajaran. Prosedur negara ya prosedur negara. Kalau Ya, ajaran makanya- ya ajaran. makanya mereka seperti itu, kenapa Ustadz ikut-ikutan seperti mereka? Lalu kalau Bukan, Ustadz saya ikut-ikutan memprotes seperti mereka, tiga apa hal bedanya tadi. dengan mereka? Saya memprotes 3 hal tadi terhadap kekristenan. 3 hal tadi. Bukan masalah prosedur negara, bukan. Tapi 3 hal yang saya sampaikan ke Anda. Nah, itu yang saya protes. Karena itu terkait ajaran Islam gitu. Banyak tuh yang ketawa daripada nangis. Aku nggak, emang ada nih air mata, nggak ada. Aku nggak nangis, aku tetap mempercayai dan aku bangga bahwa aku orang Kristen. Udah. Ya, semua bisa berkata aku lahir gitu. sebagai Kristen. Udah gitu Oke. aja. Dan aku mempercayai dan aku mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kalian tuh mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan. Itu berbeda. Makanya itu ada tuh di Pancasila tuh. Ada dibuatnya karena kita tuh berbeda ras, suku dan agama. Jadi hargai perbedaan orang, jangan saling menghina. Gara-gara acara Pak Ustadz ini nih ya, gara-gara banyak tuh yang muslim saling menghina, yang inilah saling nge-DM apa segala macam, itu namanya membuat kekacauan. Baik, saya jawab. Ya, dengarkan. Saya dengarkan Anda tadi. Karena acara saya ini karena Kristen. Ingat itu. Anda bilang ya ditoleransilah, terus jagalah persatuan. Kenapa Kristen ganggu Islam duluan? Gimana? Hayo. Nah, Kosakata penjelasan nama lain dari Al-Qur'an diambil. Ngapain Kristen ganggu Islam duluan? Makanya itu yang nggak tahu apa-apa juga jadi korban. Ya kami panas lah kalian menghina Tuhan, inilah siapa ini itu. Ya kami sebagai Kristen yang baik itu, ya kalau kalian menghina Tuhan kami, ya kami pun istilahnya kebencian itu ada gitu loh. Makanya sementara yang membuat, misalnya contohnya nih ya Ustadz ya, misalnya nih yang nggak tahu apa-apa jadi ikut korban, aku bilang sementara ya udah, kalau memang Ustadz merasa itu karena sebelah, ya kenapa nggak menyerang dia aja? Jangan yang Kristen yang nggak tahu apa-apa nggak kena gitu loh. Mbak, gini, makanya kalau nggak tahu apa-apa nanya, bukan ngeyel dan ngotot atau keras kepala gitu. Jangan. Seharusnya Anda nanya gitu, kenapa terjadi seperti ini? Anda tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa saya, bentar Mbak, tapi kenapa saya protes Kristen? Karena ajaran Kristen yang mengganggu ajaran Islam. Itu awal mulanya. Ya aturannya Pak Ustadz itu fokusan agama Pak Ustadz aja, ngapain didengerin kalau memang Nggak bisa. Kalau agama saya udah diganggu sejengkal pun saya nggak akan mundur. Nggak akan. Ya sama, kami juga seperti itu. Jadi Makanya gini Mbak, saya tekankan. Kami tinggi istilahnya. Iya, itu sama 17.400 orang saya tekankan, saya beragama Islam, saya tidak akan berhenti sampai Kristen di seluruh Indonesia ya menghentikan 3 poin yang saya sampaikan tadi. Ya, saya nggak akan berhenti gitu. Ingat, Kristen seluruh Indonesia. Saya sampaikan kepada Anda, bentar Mbak, berhentilah ganggu Islam duluan. Berhenti pakai istilah Islam. Berhenti ke rumah Muslim di seluruh Indonesia menjajakan Tuhan Anda. Terus berhenti ganggu Islam baik secara sosial media, internet, dan online ini. Ya, kalau udah 3 hal itu. Ustaz tekankan itu kepada pelakunya, jangan yang kami Kristen. Masalahnya pelakunya Kristen seluruh Indonesia. Semuanya Kristen itu. Lah kena, buktinya gitu. kitab Anda RAI seluruh Indonesia memakai nama lain kitab saya. Ya kan, gimana sih? Fokus aja masing-masing. Lalu apa gunanya itu agamaku bagimu, agamamu bagimu. Makanya baca ayat sebelumnya. Siapa suruh ganggu Islam duluan, gak akan mundur Islamnya. Ya kalau kata acara sebelah sih Islam yang mulai. Ya kalau kalian mau berhenti, dia juga mau berhenti. Lah jadi enggak, saya nggak akan berhenti kecuali Kristen menghentikan 3 poin yang saya sebutkan. Haram bagi saya, Mbak ya, haram bagi saya mundur 1 langkah, ya, haram bagi saya mundur sejengkal, apalagi 1 langkah, ya, umat Islam nggak akan gentar gitu. Ya sama, kami Kristen juga gak akan gentar, sekarang kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kami beruntung bahwa kenapa kami dilahirkan menjadi orang Kristen. Ya kalau itu saya hargai, itu nggak apa-apa, itu kan paham Anda.
kami yang orang Kristen nggak tahu apa-apa ini dia Ustadz ya, yang misalnya contohnya yang kami nggak tahu apa-apa, tapi misalnya lewat lah nih FYP lah live-nya Pak Ustadz nih, kami nggak tahu apa-apa, kalian menghina, kami nggak tahu sebabnya apa, tapi kami terkena akibatnya karena apa? Karena kami nggak terima Tuhan kami, isi kitab kami dihina-hina, sementara kami mempercayai. Itu sama dengan Ustadz bilang kalau soal agama aku nggak akan mundur selangkah pun, kami pun kayak gitu juga. Gitu. Nah, makanya kalau Anda nggak tahu, jangan ke-trigger, langsung tanya. Kalau udah tahu masalah akarnya, perbaiki internal Kristen Anda gitu. Biar umat Islam tidak membahas Kristen lagi, perbaiki dari internal Kristennya sendiri. Ngapain bahas Islam, ngapain ganggu Islam, kan gitu. Ya itu kan emang kami bisa handle setiap manusia. Emangnya Pak Ustadz bisa handle juga setiap manusia, justru karena Pak Ustadz Mbak gini, kenaikan Isa Al-Masih di kalender dulu bisa diganti oleh umat Kristen. Apa susahnya umat Kristen Indonesia meminta kepada pemerintah ganti Alkitab itu jadi Bible? Nggak susah. Nah, Pak, setiap manusia itu kita nggak bisa handle masing-masing, udah. Jadi kalau memang Pak Ustadz merasa keberatan, misalnya kitabnya Pak Ustadz dibawa itu ngomongnya sama oknumnya, sama pelakunya, jangan bukan sama oknumnya, Mbak, gitu gini. Bukan sama oknum, bukan oknum lagi. Yang melakukan lembaga Kristen masalahnya. Oknum dari mana? Lembaga Kristen yang melakukannya. Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau memang Pak Ustadz itu tahu itu memang pelakunya lembaga, kenapa nggak protes ke lembaganya langsung? Kita dari dulu udah protes, Mbak. Umat Islam itu sejak zaman bahula udah protes. Mana diganti Kristen? Malah menantang. Gimana? Sejak zaman bahula kami protes. Gimana sih? Kayak gini kan jadi banyak yang recok tuh di bawah, banyak yang inilah, bawa yang itulah, banyak yang bilang Tuhan dihina. Baiknya gini, Mbak. Baiknya gini. Siapa sih yang nggak istilahnya siapa sih yang nggak marah kalau Tuhannya dihina? Baiknya gini, Mbak, saya sarankan Anda ke tempat Edis dan Anda ngomong kayak gitu. Itu lebih elegan gitu. Ya kalau kami yang ditanya ya, kami nggak ada yang setuju ya, aku pribadi ya. Edis TV juga aku nggak setuju dia membuat. Mbak, bukan masalah setuju atau tidak. Meskipun Anda tidak setuju, sebaiknya Anda perbaiki internal dari Kristen. Coba Anda kayak Edis TV gitu, perbaiki secara internal Kristen. Terserah Anda mau setuju atau tidak, itu hak Anda. Tapi memperbaiki secara internal Kristen, coba Anda ngomong seperti itu kayak di TV lebih dulu gitu. Ngapain ke Islam? Kan aneh. Gitu. Ya, karena kalau di acara dia ya kalau orang Kristen kan memang nggak dinaikkan. Jadi semana mau ngomongnya? Teman-teman, suara saya ada nggak? Bentar, suara saya ada nggak? Ada ya? Ada. Oke. Ya udah, Mbak, mungkin itu aja yang perlu kita diskusikan. Anda sudah menyampaikan unek-unek Anda juga kepada 18.000 orang nih. Benar, mungkin ada lagi yang mau Anda sampaikan, silakan. Yang mau saya sampaikan seperti ini ya Ustadz ya. Gini, jadi kita di Indonesia ini hidup berbagai suku, ras, dan agama masing-masing. Jadi saling menghargai aja. Islam yang benar itu juga nggak akan menghina Tuhan yang lainnya. Itu Islam yang benar. Dan Kristen yang benar juga itu nggak akan menghina orang-orang Kristen ini juga, nggak boleh saling menghina yang inilah, yang itulah. Fokus aja ke agama masing-masing. Begitu juga dengan Islam yang benar itu nggak boleh menghina Tuhan yang lain. Itu Islam yang benar. Nggak usah sok tahu lah sama Islam. Berarti Ustaz bilang nggak usah sok tahu Islam, berarti Islam itu diajarin untuk menghina juga ya? Bukan. Saya udah jelaskan apa itu penghinaan dari tadi. Masa Anda nggak ngerti juga? Ini ada di bawah tuh yang menghina siapa ya? Karena aku banyak baca tappingan Tuhan Yesus yang jemuran lah, inilah yang itulah. Kalian itu nggak tahu agama kami itu seperti apa. Yang seperti Pak Ustadz bilang, jangan sok tahu lah soal Islam ya. Kami juga seperti itu, jangan sok tahu lah urusan Kristen, jangan sok tahu lah ajaran Kristen. Gitu loh. Kalau belum masuk ke dalam, kita tuh nggak tahu. Sama seperti gunung itu, kalau kita lihat dari jauh tuh cantik, tapi kalau kita masuk ke dalam itu berantakan. Sama seperti itu juga, kami melihat kalian itu berantakan, kita masuk ke dalam kita nggak tahu. Sama Kristen juga seperti itu. Kalau kalian melihat berantakan, masuk ke dalam belum tentu damai juga. Jadi seperti itu, jadi masing-masing aja. Oke. Ya kalau gitu penyampaian Anda terima kasih dan semoga dapat didengar oleh 18.000 orang ini, Mbak ya.